Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi para kreator ya di akun Kreator Merdeka tentunya. Dan seperti yang sudah kita share di berbagai platform ya, bukan hanya di Instagram aja, kita udah share di Facebook ya dan teman-teman ya. Bahwa malam hari ini kita seperti minggu lalu ada ruang kreator ya. Ini ruang di mana para kreator bisa sharing terkait dengan proses kreatifnya. Nah, minggu kedua ini masih sama dengan minggu kemarin ya, atau minggu yang lalu. Kita akan undang seorang kreator yang ini adalah kreator di bidang kepenulisan. Seorang penulis tepatnya ya. Oke, kita nggak berlama-lama, tapi mudah-mudahan teman-teman harapannya bisa ikut join dengan kita kurang lebih 1 jam ke depan. Kita bakal ulik ya, kita bakal tanya-tanya untuk kepada penulis ya, khususnya yang malam hari ini dihadirkan ya. Ada siapakah? Ada siapa ya? Oke, kita langsung coba ruang kreatif edisi atau episode yang kedua. Oke, ada Widya. Oke. Oke, sambil kita nunggu Widya untuk bisa bergabung. Nampaknya udah bergabung ya. Oke, selamat malam Widya. Selamat malam Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, Widya gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Oke. Alhamdulillah. Lagi apa ini aktivitasnya? Bulan ini sih lumayan hektik ya Pak karena ada beberapa proker UKM yang bakalan dilaksanain akhir bulan ini sama bulan depan, juga ada persiapan acara beasiswa yang mau dilaksanain di awal bulan depan Agustus, dan kebetulan Widi diamanahin buat jadi ketua PDD. Wow, mantap ya. Ini Widi ini buat teman-teman yang mungkin baru tahu bahwa Widi ini selain penulis, dia masih mahasiswa loh. Dan bahkan dia sudah menulis bukan di mahasiswanya. Pertama kali dia nerbitin buku adalah waktu dia masih sekolah di tingkat SLTA. Oke ya. Nah, kita kan ulik ya, anak SLTA ya kan, tapi sudah bikin buku gitu kan. Kita bakal ulik gimana proses kreatifnya seperti minggu-minggu sebelumnya. Oke, kita sapa dulu sebelumnya ya. Widya, teman-teman yang sudah bergabung, ada Ikom ya, ada Kang Hairul, Kang Hambali ya, dan teman-teman yang lainnya juga yang sudah bergabung. Mudah-mudahan tetap join di sini, bisa menikmati ilmu-ilmu tentunya gitu kan, yang bisa menjadikan kita nih seorang kreator gitu kan ya. Ini bisa diaplikasikan nggak hanya di kepenulisan, tapi bisa diaplikasikan di lintas bidang juga ya. Nah, Widya, mungkin bisa ceritain nggak sih untuk pertanyaan pertama gitu kan ya di podcast atau di ruang kreator ini, ceritain sedikit ya gimana Widya menulis tuh gitu kan, awalnya tuh kayak gimana coba? Awal nulis itu pas kelas 8 MTS. Waktu itu lagi boomingnya aplikasi Wattpad Pak. Jadi Widi nulis di buku tulis, dapat setengah buku tulis, terus dibaca sama teman dan disaranin buat nulis juga di Wattpad. Akhirnya Widi coba tuh nulis di Wattpad dan dapat 11 chapter, tapi nggak dilanjutin karena merasa ilmu kepenulisan Widi tuh masih kurang gitu Pak. Terus lanjut masuk MA, ada mapel literasi. Jadi Widi ngerasa oke, nggak nyesel gitu udah pernah hapus cerita di Wattpad ini, karena emang ilmu kepenulisan Widi tuh belum memadai, artinya perlu banyak belajar lagi gitu Pak. Oke. Jadi memang mulai aja dulu ya kuncinya berarti, Widi. Iya Pak. Nanti ilmu dan hal-hal lainnya, pengalaman yang sudah kita jalani itu akan tentunya ngebentuk lah gitu kan ya. Nah, momen pertama kali bahwa Widya sadar gitu kan, ternyata nulis itu ya nggak cuma sekedar hobi aja, bisa jadi loh profesi
bisa jadi kedepannya itu bisa kita berdaya gitu lewat tulisan-tulisan kita seperti ya orang-orang yang sudah kita kenal hari ini gitu kan, seperti di Lestari lah, seperti penulis-penulis yang lain gitu kan. Apa sih momen ya istilahnya Widya tuh aware gitu kan, sadar bahwa menulis itu bisa jadi jalan ke situ. Pertama kali yang bikin Widi sadar kalau ada keinginan untuk jadi penulis itu terbitnya novel Frida Rasa. Padahal sebelum novel ini terbit tuh udah ada dua antologi cerpen yang terbit, tapi kedua antologi cerpen itu tuh belum bisa menyadarkan diri Widi kalau sebenarnya ada loh setitik rasa keinginan di hati Widi untuk jadi penulis gitu Pak. Oke oke. Jadi memulai dengan karya perdana gitu kan ya, yang menyadarkan bahwa mungkin dari karya perdana itu ada momen-momen juga ya Widya bahwa oh bisa loh ternyata ini bisa jadi jalan untuk berdaya gitu ya. Iya Pak. Nah, nah ini juga nih biasa yang ditanyain sama pemula gitu. Apa sih tantangan pertama Widi gitu kan untuk mulai menulis itu? Tantangan di awal-awal menulis itu udah pasti males, nggak mood, terus belum bisa membangun mood yang baik ketika nulis. Padahal penting ya Pak untuk membangun mood yang baik untuk menulis itu dan kalau misalnya kita nunggu mood kita jadi membaik itu agak susah dan yang ada malah nanti nggak nulis-nulis gitu Pak. Itu sih yang biasanya jadi tantangan terbesar untuk Widi di awal-awal. Oke oke. Nah, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan dasar lah gitu kan ya, yang memang setiap orang tuh pasti punya cerita sendiri gitu kan untuk memulainya gitu kan. Nah, kita masuk ke tema nih Widya. Tema yang sesuai dengan teman-teman ini kan kita ngebahas tentang nulis banyak tapi nggak selesai-selesai gitu ya. Mungkin ada di sini juga mungkin teman-teman yang sudah bergabung tulisan udah sekian bab tapi nggak kunjung selesai gitu kan. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih, Widi sendiri pernah nggak sih ngalamin hal seperti itu sebelum akhirnya bisa merampungkan karya pertama atau novel Frida Rasa itu gitu? Uh, Suaranya Widya. Coba, ada kendala ya jaringan nih kayaknya. Oke, sambil nunggu nih jaringan normal kembali dari Widya. Jadi kadang kita itu, oke, udah bisa Widya, coba. Bener. Oke, kita sambil tunggu ya. Widya pernah nggak sih gitu kan? Atau mungkin teman-teman boleh ya nanti silakan tanyain ya, tanyain hal-hal yang tentunya bisa membuat teman-teman semangat lagi untuk nulis ataupun untuk menyelesaikan sebuah karya gitu. Oke, Widya lanjutin. Widya pernah ngalamin nggak semacam apa ya? Apa maksudnya nggak selesai-selesai gitu kan di sebelum sebelum akhirnya menyelesaikan karya perdana? Boleh diulang Pak pertanyaannya? Oke, jadi Widya kan sekarang udah ini ya, udah nerbitin novel yang pertama, Frida Rasa itu kan. Nah, sebelum novel itu terbit, pernah nggak sih ngalamin kok ini nggak selesai gitu kan? Atau misalkan Frida Rasa sendiri itu prosesnya lama nggak sih gitu? Novel Tiga Rasa itu prosesnya lumayan lama, sekitar 1 tahunan, karena Widi tuh nulis di awal tahun 2021. Oke, ini Widya, maaf suaranya coba, oh kecil banget ya. Tadi suaranya gede. Ya ini tiba-tiba nggak nyambung ke headset ya Pak. Nah, udah, sip. Oke, lanjut. Ya jadi novel Tiga Rasa itu prosesnya lumayan lama, sekitar 1 tahun, karena Widi nulis tuh di awal tahun 2021 dan baru selesai di akhir tahun 2022. Lalu ada perubahan naskah yang dimana harus dibagi dua ya Pak waktu itu, karena satu naskah itu tembus 500 halaman dan baru bisa terbit di
tahun 2023 awal. Oke. Coba ini lagi kayaknya headsetnya agak error lagi deh. Tarik lagi tuh kayak. Oke. Nah, biasanya apa sih Widya kalau menurut Widya gitu kan seorang penulis itu ngerasa stuck gitu kan atau kayaknya kok aduh macet gitu kan nggak selesai itu biasanya kendalanya apa sih menurut Widya sendiri? Kalau Widya kan tadi udah bahkan udah hampir udah 500-an gitu kan kalau tidak salah kan ya di awal itu. Widya sampai segitunya banyaknya gitu kan tapi ada mungkin di luar sana yang kayak stuck gitu tuh. Coba solusinya kayak gimana sih, Widya? Solusinya itu kita harus punya niat sih Kak. Niat sama persiapan sebelum menulis dan konsisten. Karena kan kalau misalnya kita nggak ada Aduh, ya, ini suaranya Widya. Coba di ini lagi. Coba cek lagi, cek. Oke, karena mungkin ada kendala teknis ya, teman-teman. Silakan teman-teman boleh ya, kalau mau nanya boleh langsung di komentar atau di kolom pertanyaan ya. Silakan terkait dengan proses kepenulisan dari awal sampai jadi karya. Karena ini kebanyakan penulis pemula itu ya, bahkan saya sendiri pun ngerasain yang nggak kelar-kelar gitu tuh terkait dengan tulisan itu. Ketemu misalkan seorang teman 3 tahun yang lalu dia ngomong 3 bab gitu, ketemu lagi sekarang masih 3 bab aja gitu kan. Ya apa sih gitu kan yang menyebabkan hal seperti itu gitu ya. Nah, oke, kita coba undang lagi ya Widya ya. Ini belum di ini. Mudah-mudahan lancar ya. Terus sekali lagi buat teman-teman yang saat ini bergabung, join dengan kita di Ruang Kreator. Jadi buat yang belum tahu nih, Kreator Merdeka ini adalah ruang untuk kita tumbuh bersama untuk menjadi seorang kreator di lintas bidang ya, maksudnya di berbagai bidang, nggak hanya di kepenulisan aja, karena bisa jadi ini di ruang kreator ini yang nanti akan hadir mengisi gitu kan, nggak cuma dari penulis kok, tenang aja ya. Nextnya mungkin kita ketemu sama seorang musisi, seorang desain grafis dan yang lain-lainnya gitu ya. Oke, Widya. Oke, oke Widya, coba udah suaranya terdengar nggak Pak? apa? Suaranya terdengar nggak? Nah, udah bagus nih. Coba Widya, kita lanjutin ya. Widya pernah nggak ngalamin stuck ya, nulis gitu kan, dan gimana caranya gitu kan supaya mungkin teman-teman yang lagi stuck nulis tuh biar nggak stuck lagi gitu. Kalau tips dari Widi ketika stuck nulis itu biasanya healing dulu, jalan-jalan dulu, atau kunjungi tempat-tempat yang bisa bikin suasana hati kita jadi bahagia. Tapi kalau misalnya lagi hemat banget, itu juga bisa dengan di-talk sama keluarga atau sama teman. Hal itu juga bisa memicu rasa semangat untuk menulis lagi gitu. Oke, mantap ya. Jadi coba lakuin aktivitas lain yang menyenangkan lah gitu kan ya. Bisa jadi jalan-jalan lah, bisa jadi mungkin nonton film ataupun hal lainnya. Boleh ya. Ini bisa jadi tips nih buat teman-teman. Ini ada yang komen ya, tapi komennya kayaknya bukan pertanyaan. Iya, ada ikom ya, pengen belajar kayak waktu di sekolah katanya ya. Pengen banget ngembangin pemahaman tentang menulis lagi gitu. Oke, tenang aja, ikom ya. Kita kan nggak, walaupun nggak di sekolah lagi, kita bisa di tempat-tempat lainnya ya. Oke, Widya, lanjut ya. Eh, Pernah nggak kehilangan motivasi nulis, Widya? Itu pertanyaannya nggak ini ya, cuman kadang
kita tuh kan karena mungkin aktivitas ataupun hal-hal lain gitu kan, kita tuh kadang kayak ngerasa apa ya, burn out gitu kan, ngerasa kayak aduh gak asik lagi nih nulis gitu kan. Coba Widya pernah nggak sih ada di fase itu? Ini ada ini. Oke. Kayaknya agak ini juga ya, ada lagi Widya, udah nyambung lagi. Yang nggak bisa. Tapi ya Nah, Pak, ini kayaknya iya ya, nggak apa-apa nggak apa. Oke Widya, kalau Widya pernah nggak ngalamin kehilangan atau ada di fase tidak termotivasi lagi untuk menulis? pernah sering banget sih Pak kalau Hmm. kehilangan motivasi. Tapi Apa tuh biasanya penyebabnya kalau tuh? diri sendiri. Penyebabnya apa dulu? Penyebabnya tuh mungkin karena kalau dia biasanya kehilangan motivasi untuk nulis tuh udah lama nggak baca-baca karya fiksi atau udah lama nggak ngelatih diri terutama di kepenulisan gitu Pak. Kan biasanya kalau zaman-zaman sekolah dulu sering banget gitu ya Pak, ada event-event nulis cerpen bareng gitu atau edit-edit naskah. Tapi seiring berjalannya waktu masuk kuliah selama 4 semester tuh udah jarang, terutama untuk nulis gitu ya Pak, yang fiksi-fiksi itu jarang banget. Jadi itu bisa bikin kehilangan motivasi untuk nulis. Terus gimana tuh caranya kalau Widya untuk keluar dari fase itu? Biasanya cari kan banyak kok, ada online, offline, ada yang gratis dan berbayar juga. Sama cari event-event nulis. Nah, hal itu tuh bisa bikin semangat Vidi jadi membara lagi gitu dan termotivasi untuk nulis. Gitu sih Pak. Jadi memang ekosistem baratnya ya atau komunitas seperti itu penting ya untuk kita tuh tetap di circle itu gitu kan, karena ya namanya manusia tidak jauh lah gitu kan ya, kadang motivasinya naik turun gitu kan, dan perlu yang namanya circle gitu kan atau lingkungan yang memang mendukung untuk itu. Makanya kayak tadi mungkin ikom gitu kan, ikom itu juga mungkin saat ini ngerasain lah gitu kan, karena mungkin di apa, lingkungan sekarang mungkin jarang gitu kan, jarang ngelihat mungkin atau mungkin jarang diskusi terkait dengan kepenulisan, makanya ya ada vibes-nya kurang gitu ya segala macam. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya komunitas berdaya menulis juga gitu kan, yang sudah saya bikin juga, yang sudah mungkin salah satu anggotanya adalah Widya juga, itu maksudnya untuk memperpanjang dari apa, ekosistem kepenulisan ini, nggak hanya di sekolah aja gitu ya. Oke, Widya, ini ada kendala lagi ya nih? Halo Widya, aman? Aman-aman Pak, aman. Oke, nah sekarang Widya, apa sih hal yang paling penting nih menurut Widya ya? Hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang penulis untuk bisa menyelesaikan karyanya gitu, coba. Yang paling penting untuk jadi penulis dan bisa menyelesaikan karyanya menurut Vidi itu ada 3. Yang pertama itu niat, terus yang kedua itu ada persiapan sebelum menulis, kayak buat brainstorming, outline, timeline, sama konsistensi Pak, cuma itu. Oke, jadi niat, kemudian ada persiapan nulisnya sama konsisten ya. Nah, tuh ya. Iya Pak. Catat ya, buat mungkin yang saat ini pengen menyelesaikan naskah, sekali lagi catat ya, harus ada niat yang kuat dari dalam diri sendiri ya. Kemudian juga harus ada juga semacam persiapannya, ada riset mungkin, ada brainstorming dan lain-lainnya. Sama satu lagi yang paling penting juga nih, yang kadang sudah mulai tapi nggak selesai juga, konsisten ya. Oke, Widya, kalau dulu kan mungkin Widya sekarang nih dengan Widya yang dulu, apa sih perbedaannya setelah akhirnya nih punya karya atau punya
punya buku pertama gitu kan. Ada perbedaan nggak sih mungkin dari segi oh ternyata sekarang setelah menerbitkan buku nih Widya mulai tahu banyak ini atau misalkan punya peluang ini gitu. Coba ceritain. Sebenarnya nggak ada perubahan yang benar-benar signifikan, tapi kerasa sih Pak. Perbedaan antara Widya yang dulu dengan yang sekarang tuh kerasa banget bedanya karena mungkin personal branding itu penting ya Pak zaman sekarang. Banget. Jadi beberapa bulan terakhir itu Widya sempat nggak membangun personal branding atau bahkan nutup diri, kayak ngerasa apa ya, nggak tahu. Tapi baru kemarin ini coba bangun personal branding lagi, dan itu seolah kayak ngasih akses ke kitanya untuk berkembang, terus dikenal orang dan dapat peluang juga terutama. Gitu sih. Ya, bener banget ya. Ngomongin tentang personal branding itu penting banget ya. Apalagi kita sebagai kreator di bidang apapun ya, termasuk di kepenulisan, kita harus bangun personal branding supaya peluang-peluang itu apa ya? Ibaratnya gini, personal branding itu cara gampangnya adalah ngasih tahu ke dunia ya, ke publik kita itu bisanya apa gitu tuh. Kontribusi kita tuh yang bisa kita lakuin itu apa. Kita misalkan penulis ya, berarti kita coba kasih tahu ke dunia bahwa kita bisa nulis. Nah, akhirnya ketika orang tuh nyari gitu kan, nyari penulis misalkan, butuh misalkan jasa kepenulisan, nah pasti orang tuh akan terpikir, oh si Widya nih gitu kan, yang ternyata dia penulis gitu. Salah satu caranya, sebenarnya banyak ya teman-teman ya, yang saya lakuin juga itu adalah dengan bikin konten. Kalau sekarang tuh salah satu caranya adalah kita rajin membuat konten gitu kan, konten-konten yang mengidentikan dengan diri kita, misalkan dari proses nulisnya, dari mungkin kalau Widya kan punya karya kayak apa perlu dirasa ini udah punya, udah ada wadahnya gitu kan ya. Nah itu tinggal konsisten tadi gitu tuh. Nah konsisten inilah yang akan ngebentuk nanti orang tuh tahu siapa kita. Jadi ini penting ya buat teman-teman ya, kreator apapun ya, di bidang apapun, nggak hanya di penulisan, bangun personal branding, apalagi di era digital saat ini tuh penting banget kalau kita mau maju gitu kan, kalau kita mau cepet melesat gitu dibandingkan orang lain, karena nggak usah sok-sok misteriusan lah gitu ibaratnya ya. Kan ini personal ya, kalau personal dengan privat itu kan beda ya. Privat itu sesuatu yang nggak boleh kita share gitu kan. Kalau personal itu lebih ke apa ya, ibaratnya pengetahuan kita, skill kita, segala macam. Nah itu kan orang biar tahu dan akhirnya bisa ngebuka peluang biar nggak nganggur lah ibaratnya ya. Oke, kalau Widya nih, Widya kan dulu indie kan ya, nerbitinnya ya. Coba sih Widya kasih tahu ke teman-teman mungkin yang saat ini baru mau nerbitin gitu kan, gimana sih cara nerbitinnya gitu kan, penerbit indie tuh kayak gimana, penerbit mayor tuh kayak gimana, coba. Kalau menurut Widi, untuk penulis pemula itu yang penting nulis dulu dan terbit dulu karyanya. Jadi kalau bisa pakai penerbit mayor dulu gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya untuk karya kedua bisa tuh coba ke penerbit mayor. Karena kan penerbit maksudnya mayor tadi itu indie dulu ya, indie dulu maksudnya tadi tuh. Iya. Jadi kalau misalnya penerbit mayor itu seleksinya lebih ketat ya Pak. Jadi agak susah tembus, dan khawatir juga nanti kena mental gitu bagi penulis pemula yang ada nanti trauma untuk nulis lagi gitu Pak. Jadi alangkah baiknya nulis aja dulu dan terbit dulu gitu. Jadi untuk memupuk kepedean ya, rasa percaya diri dulu ya Widya ya. Jadi bisa tuh dari teman-teman kalau mau nerbitin ya, cobain dulu dengan publisher. Ya kalaupun memang nggak jadi buku dulu, bolehlah di media sosial dulu ya kan, paling sederhananya gitu kan. Atau teman-teman kalau memang suka nulis banget gitu kan, nggak tahan pengen nulis setiap hari gitu kan, boleh tuh mulai dari blog dulu. Bahkan Raditya Dika aja kan mulainya dari blog gitu kan ya, sampai sekarang udah jadi seterkenal sekarang. Jadi teman-teman silakan tuh gunakan platformnya lebih banyak ya.
Kalau dulu kan kita lewat diary aja ya Widya ya, disimpan aja gitu kan. Kalau dulu kan seperti itu. Kalau sekarang kan udah platformnya udah lebih banyak. Kayak Widya di awal kan di Wattpad gitu kan, di aplikasi-aplikasi kepenulisan udah banyak gitu. Atau yang tadi tuh ya paling sederhananya adalah bikin status aja. Kayak di Facebook misalkan yang masih ngasih ruang nulis yang banyak gitu ya. Kalau di Twitter kan hanya kadang-kadang masih terbatas ya gitu. Atau di Instagram kan terbatas sih. Boleh tuh. Atau ya paling sederhana juga boleh juga di status WA gitu kan ya, beberapa kalimat tuh di posting biar apa? Biar percaya diri tadi gitu. Nah, jadi tadi ya kalau mau nerbitin tuh ada dua, boleh jalurnya tuh indie ataupun mayor gitu. Kalau mayor tuh contohnya di Gramedia dan kawan-kawannya gitu kan. Nah, sekarang Widya nih, eh motivasi lah ya. Ini tentang tips dan motivasi untuk teman-teman di yang lagi nonton ini atau yang mungkin nonton nanti siaran ulangnya ya. Nah, tipsnya buat teman-teman yang naskahnya masih nangkring ya, atau masih nongkrong di folder aja tuh, gimana sih Widya coba? Untuk teman-teman yang lagi nulis, selesaikan naskahnya, perlahan aja nggak apa-apa. Sambil drakoran juga boleh, asalkan jangan nontonnya 30 menit, tulisnya cuma 5 menit. Dan coba cari seminar kepenulisan yang bisa memacu semangat untuk nulis, terus juga konsultasi dengan orang-orang yang udah berpengalaman di bidang kepenulisan. Sama atau mau ngobrol sama Widi juga boleh, tanya-tanya seputar kepenulisan, bisa DM aja ya teman-teman. Nah tuh ya, jadi Widya nih sudah welcome ya, sudah ngebuka, udah open gitu kan, pada teman-teman yang mau belajar ataupun sharing-sharing lah, tepatnya sharing-sharing kepenulisan, boleh ya langsung DM aja katanya, boleh. Nah, Widya selanjutnya nih, apa satu hal yang Widya pelajari gitu kan dari proses nulis ini yang memang nggak diajarin di sekolah formal gitu? Apa sih satu proses gitu yang ibaratnya ini tuh nggak diajarin secara langsung oleh guru di sekolah? Coba. Widi tuh nulis dari MA ya Pak, terus lanjut ke jurusan pendidikan bahasa Indonesia yang gimana basicnya itu seputar menulis, tapi Widi nggak dapat ilmu tentang bagaimana sih cara bikin brainstorming, gimana cara bikin outline atau timeline atau persiapan sebelum menulis. Hal itu Widi dapetin dari literasi dulu gitu Pak. Selama 4 semester ini nggak ada cara buat persiapan sebelum nulis itu kayak gimana sih, nggak ada Pak. Ya, jadi yang detail banget tuh nggak, ternyata belum nemu ya. Ternyata berarti ekskul literasi dulu yang waktu Alia gitu ya, waktu SLTA Widya dulu memang membekas kan ya, berarti ya sampai sekarang masih, maksudnya ada manfaatnya lah gitu sejak itu. Nah, coba kalau misalkan sekarang Widya kasih pesan ya ke diri Widya sendiri gitu kan ya, ataupun ini dulu deh, kasih pesan ke orang dulu deh, ke teman-teman yang lagi nonton, supaya Widya tuh mau mulai nulis gitu ya, untuk teman-teman semua. Coba kasih motivasi lagi deh. Pesan Widya untuk teman-teman semua yang lagi nonton sharing session malam ini, semua orang itu bisa jadi penulis. Yang penting itu punya niat, persiapan yang matang sebelum menulis, sama konsisten. Karena menulis itu mudah, lawan rasa malasnya yang susah. Udah coba itu aja. Itu ya, kita harus garis bawah ya. Jadi nulis itu gampang, tapi ngelawan diri sendiri nih yang banyak alasan kadang ya kan. Apalagi ditambah dengan distract ya. Ini zamannya banyak gangguan ya, banyak distraksi gitu kan, kayak HP gitu kan, notifikasi HP dan yang lain-lainnya tuh kayak kita seolah-olah tuh nggak punya waktu untuk diri sendiri gitu. Padahal nih nulis ini bisa loh jadi waktu untuk diri kita sendiri gitu kan, kita meluapkan apa yang ada di dalam pikiran kita gitu dengan cara yang menulis ini. Nah, itu buat teman-teman tentunya yang saat ini masih
belum ada apa ya, mungkin udah ada niat tapi nggak terlalu niat banget gitu kan. Coba deh sekarang niatin gitu kan bahwa nulis itu adalah juga salah satu cara kita tuh untuk ninggalin apa ya ibaratnya kesan dalam hidup gitu kan, bahwa ini loh Widya gitu kan, dengan Frida rasanya kalau misalkan Widya nanti pun nggak ada, ya lewat pesannya sudah ada loh di dalam bukunya gitu kan. Itu jadi salah satu, kalau saya sendiri Widya itu sih yang sampai sekarang ya, nulis ini buku ini buat apa sih gitu kan. Kalau udah punya anak berarti kan, wah nanti anak saya ini harus baca ini supaya nanti ketika saya nggak ada gitu kan, biar dia kayak dibimbing lah sama sama orang tuanya gitu kan. Oke, Widya sekarang lagi, Widya kan udah semester berapa sekarang? Semester 4 ya? Semester 4 Pak. Dan Widya salah satu orang yang bisa dibilang beruntung juga loh. Karena tadi Ikom juga tuh kayaknya mungkin aja ya. Karena memang yang saya survei sendiri, walaupun kadang di apa ya di sekolah ataupun di kampus yang sifatnya itu apa ya, yang lingkungannya akademis gitu kan ya, tanda petik akademis, tapi kadang-kadang tuh nggak mendukung kita untuk ke arah situ gitu, maksudnya ke circle yang tadi ya, untuk bisa berkarya gitu kan, untuk coba berpikir, nuangin ide segala macam gitu kan. Nah, kalau Widya kan beruntung lah gitu kan, ibaratnya ada di, walaupun tidak secara detail tadi gitu kan, tapi setidaknya dengan jurusan yang ke arah situ selalu mengkaitkan dengan menulis gitu kan. Nah, Widya sendiri sekarang lagi ngerjain apa? Apakah memang Widya saat ini ada karya yang sudah selesai tapi masih disimpan gitu kan? Kan biasanya kalau penulis kadang pilih-pilih momen juga ya. Karena kan kita itu nggak cuman hanya tadi ya, nggak hanya nulis doang, tapi kita juga harus tahu momen gitu kan, dimana anak kita gitu, karya, dalam artian karya ini kan supaya nanti karya melenggang gitu kan ya, melenggang naik itu supaya lebih enak gitu kan. Nah, Widya sendiri sekarang dengan circle yang ngedukung tadi, sudah apa aja sih yang sudah Widya bikin? Coba ceritain lah, biar teman-teman mungkin tahu juga gitu. Mungkin yang sudah dikerjain sama yang mungkin lagi dikerjain lah. Boleh ceritain. Semester ini tuh tugas akhirnya ada salah satu mata kuliah ya Pak, mata kuliah menulis kreatif, itu tugas akhirnya bikin produk atau karya tulis. Jadi milih nulis antologi cerpen bareng teman kelas 5 orang ke Widi, dan itu baru terbit di bulan Juni lalu, judulnya Bisikan Sendu. Itu yang udah terlaksana, dan yang belum terlaksana rencananya Widi mau nulis bareng teman MA, nulis antologi cerpen, dan itu sebenarnya rencana semester lalu tapi belum terlaksana sampai sekarang, tapi semoga terlaksana atau terbit di 6 bulan ke depan. Dan 2 hari yang lalu ada pesan WhatsApp dari nomor yang gak dikenal, ada 2 chat ya Pak. Itu suaranya ini Widya gitu. Kayak coba Widya suaranya kayaknya nggak ini deh, coba bisa cek lagi coba. Tadi suaranya ini terputus-putus Widya. Tadi oke. Tampaknya nih ada gangguan teknis lagi. Tapi Bu, teman-teman yang mau nanya silakan ya, ditunggu pertanyaannya. Coba Widya tadi mungkin lanjutin dari Widya dapat chat dari nomor misterius itu, coba ulang. Iya, jadi Widi dapat chat dari nomor yang gak dikenal ini, ada 2 bubble chat ya Pak, terus Widi baca dan boom gitu, kayak nggak nyangka aja sih Pak, tapi Widi belum bisa ceritain sekarang karena masih rencana dan takut kena ain juga, jadi mungkin nanti Widi japri ke Bapak, dan hal ini tuh bisa jadi proyek rahasia yang akan Widi kerjain di bulan ini, gitu aja sih Pak. Wow, mantap ya. Itu berarti hasil dari personal branding tadi bukan sih? Sepertinya iya sih Pak, nggak tahu juga.
Oke oke. Nah itu makanya sekali lagi ya penting banget ya buat kita para kreator, apalagi kreator yang masih awal lah kayak ya, saya sendiri ngerasain juga bahwa peluang-peluang yang hadir hari ini pun saya sendiri karena ya tadi terus konsisten ngebangun personal branding. Salah satunya ya kalau misalkan mungkin banyak cara sih, tapi salah satunya adalah dengan bikin konten gitu kan ataupun dengan live seperti ini ya Widya misalkan bisa jadi Widya setelah ini Widya misalkan ngadain acara khusus misalkan di akun Frida Rasa atau di akun pribadi Widya gitu kan misalkan sharing kepenulisan nih gitu kan dengan Widya gitu kan di akun sendiri nih kan bisa jadi gitu kan ya seperti itu. Nah itu salah satu juga ngebangun personal branding juga. Nah buat teman-teman juga nih gitu kan atau kalau belum pede banget sendirian boleh chat atau DM Kreator Merdeka, saya mau dong kak gitu kan jadi apa narasumber mau sharing-sharing nih di ruang kreator silakan ya kita welcome banget kita juga memang lagi ngebuka untuk kreator-kreator lokal khususnya ya ini di Banten sih cuman kalau ada teman-teman di luar Banten juga it's okay gitu kan kita open juga gitu. Nah oke Widya berarti memang lagi tadi ya projectnya sudah tadi sampaikan gitu kan bahkan sampai ada ada pesan misterius ya. Oke, ini juga nih ada teman-teman yang sudah gabung ya, disapa juga lah. Walaupun belum ada pertanyaan kayaknya. Bu Nurul sama malam Bu Nurul ya. Ini lagi Bu Nurul ini udah mau launching banyak buku dia nih udah nyimpen banyak draft di Bu Nurul nih. Ada ini juga IP juga juara konten kreator Kabupaten Serang, menyala ya. Nah, ini juga ngomongin tentang konten juga. Maksudnya, ini konten ini adalah salah satu cara teman-teman kreator gitu kan, di bidang apapun, termasuk nulis. Kalau bisa harus bisa bikin konten, ya. Karena itu kayaknya jadi senjata untuk bisa marketing juga ya Widya ya. Karena Widya ini kan sering juga tuh, ya. Sekarang mungkin kemarin-kemarin karena kesibukan kuliah, sekarang baru mulai lagi, tapi mudah-mudahan lancar lah gitu ya. Nah, Widya, kalau ada teman-teman nih nanya gitu kan, Widya, saya mau baca dong gitu kan karyanya Widya gitu kan. Itu bisa bacanya tuh di mana aja gitu. Boleh sharing. Sementara ini teman-teman yang mau baca karya Widi bisa hubungi langsung terutama untuk novel Frida Rasa. Karena cuma Widi yang pegang, tapi kalau misalnya untuk antologi cerpen Afrida sama Dandelion bisa baca di perpustakaan MA Nurul Hidayah dan untuk Bisikan Sendu yang terbaru terbit bulan lalu bisa baca di perpustakaan Eskip Untirta. Itu sih Pak. Kalau digitalnya belum ada nih. Digitalnya. Belum. Belum ya. Pak. Ya, oke, takutnya sudah ada e-booknya gitu kan. Itu bisa tuh Widya nanti kita sharing lah. Nanti ada waktunya kita sharing ngajak teman-teman yang lain juga khususnya para penulis kita lebih ke arah gimana caranya karya apa ya mendistribusikan karya dengan gaya-gaya independen ya indie gitu kan. Kalau misalkan kita ngomongin mayor sih ya kalau mereka kan ada timnya gitu. Kalau kita kan kalau sebagai kreator independen kan harus kreatif sendiri gitu kan ya. Kita harus punya skill-skill ya kan yang memang untuk apa ya jadi sayapnya gitu kan untuk melengkapi kemampuan kita nulis karena zaman sekarang tuh nulis doang itu nggak cukup ya kita juga sebagai penulis itu harus melek hal-hal lain atau bisa hal-hal lain yang membawa kita itu lebih mudah gitu dalam berkarya gitu ya salah satunya mungkin kemarin juga nih media sharing juga ya mungkin dibuka sedikit di sini jalannya adalah salah satunya adalah dengan adanya sponsor Widya. Nah itu saya juga pengen sharing juga hal gitu ya. Nggak apa-apa Widya kita kan sharing ya, nggak ada hostnya ya. Kita bukan host sama narasumber ya. Nggak apa-apa ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang di rumah atau lagi nonton itu kan, kita memang formatnya ini sebenarnya nggak kayak ada host banget sih ya. Karena kita sharing-sharing aja lah gitu. Nah, makanya sekarang soal coba sharing sedikit gitu kan terkait dengan salah satu jalan yang sedang lagi dibangun yang saya bangun gitu kan adalah dengan adanya sponsor ya. Ini buat teman-teman mungkin yang punya karya gitu kan ya
gimana caranya supaya berkaryanya itu disupport lah gitu kan, disupport oleh sponsor tadi gitu. Ya salah satu langkahnya adalah dengan kita mulai itu adalah dengan membangun personal branding gitu ya. Ini penting banget gitu. Makanya dari awal kita ngobrol gitu kan sama Widi tadi sampai sekarang personal branding itu harus dibangun gitu kan, karena memang tadi itu ngebangun personal ibaratnya peluang lah ya, memberikan kita peluang. Salah satunya adalah kita bisa dihubungin langsung gitu kan sama sponsor, atau kadang ya kita mulainya boleh kita sendiri yang hubungin dulu sponsornya gitu. Mulainya dulu waktu saya nulis Berdaya Lewat Nulis pun sama, saya juga hubungin beberapa sponsor gitu kan, yang akhirnya itu bisa roadshow segala macam hingga sampai sekarang gitu. Nah kemudian setelah ngebangun personal branding itu kita harus berkomunitas juga. Makanya ya alhamdulillah komunitasnya walaupun belum besar gitu kan, tapi setidaknya ada manfaatnya lah gitu kan. Dimulai dari sekolah ya kan, dimulai dari sekolah, lingkup sekolah hingga saat ini sudah lingkupnya bisa dibilang udah lebih luas lah. Nah Widya sendiri saat ini selain tadi di jurusan bahasa yang memang sudah mendukung lah gitu kan ya, Widya aktif di komunitas apa aja sih selain di Berdaya Lewat Nulis? Ada lagi nggak komunitas atau ya ibaratnya organisasi yang memang ngedukung Widya untuk nulis? Kalau sekarang di kampus tuh nggak ada, Widi nggak ikut komunitas yang ngedukung untuk menulis, tapi Widi ikut komunitas Berdaya Lewat Menulis, terus JPMB Kabupaten Serang, sama komunitas online sih Pak, GML. Iya, karena emang ya sekarang tuh nggak harus ke offline juga ya, tapi di online tuh sebetulnya banyak lah. Kita bisa belajar lewat online juga gitu kan. Tuh manfaatin ya. Ini kayaknya zaman sekarang tuh harusnya ya kan, harusnya tuh emang lebih cepat ya, lebih peluangnya tuh lebih banyak dibandingkan dulu gitu. Ini ada teman-teman ngasih semangat juga nih ya. Hasuri, selamat malam Hasuri. Nanti kita ngobrol Hasuri. Ada juga teman-teman yang lain yang sudah bergabung. Makasih ya malam hari ini sudah sharing-sharing kita. Widya sudah dari awal sampai kurang lebih ini udah mau jam 9 ternyata ya. Oke Widya, terakhir deh Widya. Tadi kan memang sudah pesan udah ya. Pesan tuh Widya udah. Nah sekarang mungkin sedikit promosi dong ya Widya terkait dengan karya Widya Fluida Rasa, biar teman-teman tuh kalau mau pesan misalkan ya kan bukunya kayak di mana gitu kan. Tadi kan mungkin kalau bahasanya baca ya, kalau mau baca aja gitu. Tapi ini kalau mau serius nih, mau meminang lah ibaratnya. Meminang karya Widya tuh gimana sih? Coba promosi dulu lalu cari promosikan di mana gitu caranya. Untuk teman-teman yang mau meminang buku Fluida Rasa atau antologi cerpen yang lain, terutama yang baru, bisa hubungi langsung via DM atau via WhatsApp. Sebenarnya Widi belum buka open PO sih Pak, tapi nanti kalau misalnya ada yang pesan nanti Widi cetak ulang gitu Pak. Oke, nah harus dong ya. Ini kayaknya hampir 2 tahun ini kayaknya kalau yang saya pantau gitu dari jauh, Widya ini seolah menyembunyikan karyanya loh, menyembunyikan karyanya dan dirinya. Nggak tahu nih, Widya ini memang lagi ngilmu dulu ya, bahasanya lagi ngilmu. Tapi ya mudah-mudahan sih dengan event-event ataupun acara-acara kita nih, terutama di komunitas nulis GPMB gitu kan, yang mungkin kita bareng-bareng di situ, sebenarnya kita bisa tumbuh lagi gitu kan. Widya semangatnya untuk bisa nunjukin lah kepada dunia gitu kan, mungkin Widya juga bisa open di e-commerce gitu kan ya, jual karyanya gitu kan, biar orang tuh makin banyak salurannya gitu kan, makin banyak juga orang tuh gampang untuk meminang lagi gitu kan ya, kalau sudah Widya taruh di
tempat-tempat yang memang layak untuk dijangkau gitu. Oke, itu aja. Dan terakhir banget Widya, coba terakhir terakhir banget nih. eh Harapan Widya untuk eh ibaratnya ekosistem kepenulisan di Banten ya, umumnya lah di Banten aja lah secara luas ya. Coba harapannya ke depannya itu kayak gimana sih, pengennya Widya tuh? Harapannya sih terutama di Banten ya Pak. Karena emang minat membaca itu dikit banget ketimbang yang nulis gitu Pak. Harapannya sih di dunia literasi yang ada di Banten ini lebih maju dan minat anak mudanya terutama itu bisa apa ya, bisa berkarya, terus rajin-rajin membaca sih Pak, itu yang paling penting. Karena Widi sendiri yang kuliah di jurusan bahasa dan sastra itu jarang membaca sih Pak. Paling kalau misalnya ada tugas, karena kan sering resensi gitu ya Pak, baru baca gitu. Padahal mah nggak harus nunggu ada tugas dulu gitu ya Pak buat baca. Oke, Widya mantap banget ya. Nanti Gina minggu depan Gina yang akan sharing ya. Sama mungkin ya teman-teman yang lain juga silakan ya yang mungkin yang tertarik dengan acara podcast Ruang Kreator ini boleh DM aja ya supaya bisa sharing seperti Widya ini gitu kan ya. Dan ternyata memang kata Widya tadi terakhir emang bener ya, kontras banget gitu kan di dunia pendidikan kita, baik di sekolah bahkan kampus pun ya. Widya sendiri mungkin ngerasain ternyata ekosistemnya ya yang nggak ibaratnya mungkin ada gitu tapi nggak sekuat itu gitu kan untuk bisa membuat kita tuh rajin baca, bahkan bisa nulis gitu kan. Tapi mulailah dari diri kita lah gitu ya, mulai dari diri kita sendiri. Kita harus paksain. Kalau kita nunggu orang lain berubah ya sampai kapan gitu kan, karena perubahan itu pada dasarnya dimulainya dari diri kita sendiri gitu. Makanya Widya, kalau Widya melihat sesuatu yang mungkin nggak sesuai nih, jangan jadi bagian itu gitu kan. Widya harus memulai dari Widya sendiri gitu, dan Widya harus bisa mewarnai bahwa Widya ini memang ibaratnya lilin lah di tengah kegelapan itu gitu kan. Nah ini juga berlaku buat ya kita semua lah, anak-anak muda Indonesia yang melihat ke ibaratnya bahasanya ketidakadilan atau hal-hal yang kontras gitu kan. Kita kan punya nalar ya, punya daya critical thinking yang memang ini kemampuan critical thinking ini nggak bisa digantiin ya di era-era seperti ini pun nggak bisa. Makanya kita harus coba sering latih lah. Salah satu melatihnya ya dengan nulis gitu kan. Coba ya kalau Widya sebagai penulis ada kontras, coba tulis gitu kan ya. Buat baik di media sosial langsung gitu kan atau di mana. Itu ngelatih daya critical thinking kita. Gitu. Makanya kalau tadi ada yang nggak baik nih, Widya misalkan mau ngerubah sesuatu, ya nggak usah keluar-keluar kan. Widya punya cara sendiri, bisa di mading kampus ya kan, bisa di media sosial himpunan misalkan gitu kan, ataupun hal lain yang apa ibaratnya cara kita untuk berkontribusi gitu. Oke, itu aja mungkin ya malam hari ini di Ruang Kreator ya. Seperti yang sudah saya bilang di minggu lalu bahwa Ruang Kreator ini nggak hanya live aja, kita juga ada siaran ulangnya, baik di Instagram maupun di YouTube ya, YouTube Kreator Merdeka, dan bahkan ada juga di blognya ya, di kreatormerdeka.com. Silakan kalau mau, males nih ibaratnya ngedengerin orang ngoceh misalkan ya, boleh kalau mau baca aja di blognya. Nanti kita akan bikin rangkuman ya obrolan ini dan kita akan share kepada teman-teman untuk dibaca di blog ya harusnya. Ya pokoknya kita coba semampu kita untuk bisa memberikan edukasi dan ruang ya untuk kita sama-sama bertumbuh. Ya anak-anak muda harus punya semangat untuk bisa berkarya gitu, karena kalau misalkan nggak karya gitu kan, nggak bisa membuat karya, terus apa yang mau kita kontribusikan gitu kan. Kita jangan hanya mengandalkan
apa ibaratnya tempat orang lain, tapi kita juga harus bisa berencana untuk membuat tempat sendiri. Salah satunya adalah caranya dengan membuat karya dulu, gitu ya. Oke, thank you Widya ya sudah meluangkan waktunya malam hari ini, dan ditunggu tentunya kabar-kabar baiknya terkait dengan karya-karya barunya, peluang-peluang barunya kita bisa sharing di komunitas ya. Buat teman-teman juga yang mau gabung atau join di komunitas, boleh ya di komunitas berdaya lewat menulis, boleh DM aja, saya mau gabung dong, mau belajar nulis misalkan. Kita ada komunitasnya berdaya lewat menulis, kita sengaja di situ kumpulan-kumpulan orang yang memang suka suka cerita sama diri sendiri sebenarnya dengan cara ya menulis ini gitu. Oke Widya, ada pesan terakhir nggak yang mau disampaikan? Cukup? Pesan terakhir mungkin sama sama kayak yang tadi sih Pak. Hah? Kalau semua orang itu bisa ditulis gitu. Hmm. Iya, yang penting mah ada niat, harapan yang matang sama konsistensi. Oke, terima kasih. Oke, Widya dan juga teman-teman yang sudah kontribusi di podcast Ruang Kreator ini, baik yang komentar, baik yang hanya memperhatikan saja gitu kan, nggak masih malu-malu ya. Di sini juga ada Dila juga, Dila masih aktif nggak ya? Dila masih sekolah juga, masih, mudah-mudahan sih harapannya Dila ini tahun depan bisa nulis novel juga ya. Dan yang lain-lainnya IP juga tuh, IP. IP itu ditunggu ya, nanti jadi narasumber IP langsung, pokoknya hari setelah terbit langsung jadi narasumber pokoknya. Oke, itu aja. Sekali lagi terima kasih Widya dan para kreator yang sudah nonton ya, dimanapun berada. Sampai ketemu lagi di Ruang Kreator episode 3 nanti. Siapa narasumbernya ya kita masih rahasiakan tentunya ya. Terima kasih Widya, sehat selalu, dan teman-teman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdaya lewat karya. Dadah.